billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islamit Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islamit Indah. Hari ini kita bahas apa ya jamaah ya? Wah ya, biar lebih surprise, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ada-ada aja ya jamaah, tingkah lucu ibu yang satu ini. Rela masak tengah malam biar tetangganya pada nggak minta. Aduh, jadi tetangganya ibu itu enak juga ya. Jadi nggak perlu capek-capek masak, cukup minta aja ke sebelah. Astagfirullahaladzim. Suaranya ini kenal. Iya, ada ngeliat tayangannya antara mau ketawa atau mau nangis. Kenapa? Iya kan ada orang kayak gitu modelannya. Malam-malam dia masak biar nggak kecium aromanya sama tetangganya. Ya tapi emang bener sih ya kan. Kalau tercium aromanya ya kan tetangganya lapar. Itu harus dibagi. Ini nggak kecium aja tetangganya gimana kalau celamitan tukang minta. Nah hari ini kita bahas ya. Mungkin tetangganya juga celamitan. Iya makanya dibahas aja hari ini. Luar biasa temanya nih. Temanya adalah jangan celamitan sama orang. Masya Allah. Nah sekarang gini Bib nih izin nih ya. Kita minta dari Habib Usman dulu menjelaskannya. Karena ada yang tipikal orang nih macam-macam tipikal orangnya. Ada orang yang baik, ada yang suka sedekah, ada juga yang tipikal suka celamitan. Celamitan ngek gimana tuh atau minta secara belak-belakan. Tapi bagaimana dalam Islam menghadapi orang yang selalu celamitan, bahkan nggak pakai segan-segan kalau minta sesuatu sama kita tuh terang-terangan langsung belak-belakan gitu. Oh ini menjelaskan. Padahal dia udah punya. Padahal dia punya. Aduh. Iya. Ya akhir afwan Mas Fadli. Silakan Bir. Ustaz Farana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa zawajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah penonton di rumah udah duduk manis menyaksikan Islam itu indah, yang berharap ya Allah dapat ilmu bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Insyaallah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak di zaman sekarang yang dimana dia sudah memiliki harta, dia mampu, padahal dia mampu, tapi dia suka celamitan, suka meminta barang orang lain. Nah, ini adalah dikatakan bahwasanya hamba tersebut atau manusia tersebut manusia yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya. Di tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih hebat daripada dia tukang minta-minta. Ketika seorang meminta-minta berarti dia merendahkan dirinya. Dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, seseorang yang tukang minta-minta, maka nanti dia di hari kiamat berhadapan itu habis mukanya. Udah tinggal tulang doang, nggak ada sekerat daging sedikit pun yang ada di wajahnya. Kenapa? Tukang minta-minta. Dan juga dia seperti seorang yang makan bara api. Kenapa? Karena dia sudah mampu, dia nggak fakir, dia nggak miskin, tapi dia suka meminta-minta. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mungkin dia nggak senang dengan orang itu, udah deh minta aja deh. Udah deh biar hartanya ditumpuk banyak ya kan, udah minta aja sama dia. Ente pernah kayak gitu gak? Enggak lah, enak aja Bir. Itu kan kalau misalnya minta mungkin ada kebutuhan, tapi kalau udah jadi profesi pakai tukang depannya, tukang minta. Nah, ketika seorang udah pakai tukang, berarti dia tukang minta-minta, berarti dia sudah terbiasa untuk minta-minta. Padahal orang yang minta-minta itu adalah lebih buruk dan sangat buruk. Karena tidak ada keberkahan di dalamnya, karena orang tersebut membuat orang lain susah. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Membuat orang lain susah. Sebentar-bentar ente jam ente bagus nih kayaknya. Waduh, ya kan? Waduh, teko ente bagus, kelihatannya enak tuh. Main di rumahnya lihat tekonya, lihat gelasnya, lihat piringnya, lihat perangkat apa namanya di dalam rumahnya, diperhatiin matanya ngejelat kanan, ngejelat kiri, ngeliatin. Inilah yang nggak ada keberkahan di dalamnya.
ingat, bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, akan ada keberkahan di dalamnya dan Allah tambah kenikmatan tersebut. Siapa orang yang sirik ke atas orang lain, dia hasut kepada orang lain, dia dengki kepada orang lain mampu, dan orang lain memiliki sesuatu yang padahal dia punya, dia mampu loh. Dia punya untuk beli itu, dia sanggup untuk beli itu, tapi dia berusaha untuk minta ini, minta itu, minta itu, tidak ada keberkahan di dalamnya, dan kehidupan yang akan dijalani dan dilaluinya, maka orang tersebut dikatakan adalah orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tukang minta-minta ini menjadikan profesi. Ada tukangnya soalnya. Kalau dia nggak ada tukangnya berarti nggak profesi. Kalau dia sekali-kali karena dia, oh ini bagus ya, beli di mana? Ya kan? Nah, ada tanya beli di mana? Bukan ini bagus ya buat saya aja. No, nggak boleh. Nah, jadi kalau segala sesuatunya kalau udah pakai tukang itu jadi profesi. Itu udah berbahaya itu, Masya Allah. Makasih banyak ya Bib atas penjelasannya. Nah mungkin buat jamaah Islam itu Indah, sebagian daerah nggak ngerti celamitan tuh apa sih? Handphone Ustadz mana? Nih. Bentar ya buat saya ya. Padahal saya udah punya gitu loh cuma. Ini namanya celamitan. Minta lagi sama Habib, minta lagi sama Ustadz Syam ya. Itu kayaknya udah keterlaluan. Nggak mau dibalikin apa mau dibalikin? Nggak tahu kuncinya juga kan. Kita lanjut nih ya. Bicara masalah tentang orang yang udah kena yang namanya penyakit celamitan ini nih. Kadang-kadang susah banget untuk dihilangkan. Nah Ustadz Maulana mau izin nih penjelasannya. Katanya benar nggak sih celamitan ini katanya nih bisa masuk dalam kategori penyakit hati yang bisa membinasakan seseorang. Ya. Nah, ini mau izin penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak izin Habib dan Ustadz. Masya Allah Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hari ini 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah. 2 hari lagi kita akan memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liutami wa makarimal akhlak. Bagaimana kita mendapatkan suri toladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan akhlak. Dalam hal ini ada yang merusak akhlak dengan adanya penyakit hati. Celamitan bisa juga masuk kategori merusak hati karena masuk kategori ada 3 kelompok. Ini 3 perbuatan penyakit hati yang merusak, yang membinasakan. Sombong, rakus, dan iri. 1, 2, 3. Sombong, rakus, iri. 1, 2, 3. Sombong, rakus, iri. 1, 2, 3. Sombong, rakus, iri. Bapak udah dapat piring udah 3 kali ya. Sombong itu adalah luar biasa. Tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima kebenaran, sebagaimana iblis diminasakan disebabkan karena sombongnya kepada Nabi Adam. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ketika wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau mengikuti perintah Allah disebabkan karena kesombongannya, merasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Kemudian yang membinasakan penyakit hati. Syirik. Penyakit hati yang kedua adalah yang namanya rakus. Rakus. Dan kerakusan inilah yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari sorga karena memakan buah huldi. Kemudian yang ketiga, sifat iri hati. Sifat iri hati pun yang membinasakan sehingga menyebabkan Qabil membunuh adiknya Habil. Dari 3 sifat ini, apakah celamitan masuk ke mana? Saya rasa bisa masuk kemana-mana. Iya. Kenapa? Karena bisa masuk kepada kesombongan, bisa masuk kepada rakus. Rakus itu sudah ada punyanya, dia ambil lagi yang lain. Apalagi iri hati. Bisa jadi dia tidak suka. Cuma karena iri aja orang memiliki, kemudian dia ambil. Maka jangan sampai kita terkena sifat ini, karena sifat sombong ini memicu seseorang untuk tidak menerima kebaikan orang. Bahkan sifat iri hati bisa membinasakan karena tidak tidak senang orang baik, tidak
Apa? Senang lihat orang susah. Senang lihat orang susah, Nggak senang lihat susah orang- melihat orang senang. Ini bahaya. Nah, Islam tidak menghendaki seperti itu karena Islam menjadi rahmat buat semuanya. Yang apalagi, mohon maaf, sifat yang inginnya menang sendiri, sifat rakus, apalagi iri hati, ini membahayakan diri kita. Makanya di Islam itu indah, hari ini menayangkan tayangan tema tentang jangan celamitan sama orang. Artinya apa? Lebih baik sibuk memperbaiki diri sehingga tidak ada waktu untuk mengurus orang. Dalam artian iri hati dengan milik orang, sombong atas kepemilikan orang, kemudian rakus. Oh, tapi banyak sih sebenarnya ya di sekitar kita yang kayak gitu ya. Kadang bahkan orang terang-terangan nih, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Terang-terangan langsung tanpa punya rasa malu. Kalau orang hijrah zaman sekarang ya Ustadz Syam, nggak ada muka lagi, dia udah cuek aja, bodo amat gitu. Oh, sudah dianggap sepele. Sepele. Nah, padahal dia nggak tahu nih bicara masalah tentang hukuman. Hukumannya yang saya tahu atau saya pernah dengar katanya, ini berat banget bagi orang yang celamitan padahal dia mampu, Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya nih biar paham nih ya, biar paham yang lain. Mohon izin. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang dimakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kami Habib Utsman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, tabe semuanya. Maka subhanallah, celamitan, rakus atau ingin semuanya atau tidak tahu diri, bahkan kategori yang ketiga yang kami akan bahas adalah orang-orang yang dengan mudahnya gitu ya, tanpa ada rasa malu mengambil atau menjadi orang yang celamitan. Maka subhanallah dalam Al-Qur'an disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Sadaqallahul azim. Jadi di ayat tentang zakat ini, ayat tentang nafkah ini disebutkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya para ashabus sufa pada saat itu mereka itu orang nggak punya gitu, mereka orang nggak punya tempat tinggal, mereka nggak punya sandaran di Madinah pada saat itu, meskipun mereka sudah dipersaudarakan, namun apa? Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf, saking mereka itu berwibawanya, nggak ada yang sadar kalau mereka itu orang miskin. Nggak ada yang sadar bahwa mereka itu orang yang nggak punya apa-apa. Nggak ada satupun yang sadar bahwa mereka ini target zakat, target sedekah. Kenapa? Nggak celamitan. Subhanallah. Ada orang malah kebalikannya. Dia orang yang kaya raya, kelihatan sehat bugar, namun ternyata dia celamitan terhadap sesuatu. Subhanallah. Maka yang pertama, dia berbanding terbalik dengan sifat daripada para sahabat Nabi SAW yang senantiasa ingin terlihat mampu meskipun dalam keadaan kekurangan, dengan wajah yang penuh dengan kesyukuran. Bukan berarti sok kaya, tidak, tapi mereka terlihat tidak mengeluh atas keadaan yang ada, justru malah mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, yang lebih berbahaya daripada sekedar celamitan adalah celamitan terhadap hal-hal yang ternyata syubhat bahkan haram. Inilah yang berat hukumannya nih. Kalau celamitan mungkin pada hal-hal yang halal, ada kawan kita celamitan lalu kita biasalah memang dia begitu itu, insya Allah masih aman karena halal. Tapi kalau sudah celamitan dengan hal-hal yang haram, setiap ada peluang bisnis diambil, ternyata bisnisnya haram, ternyata bisnisnya gharar, ternyata di dalamnya ada riba, maka ini yang sangat berat hukumannya di akhirat kelak. Apa hukuman bagi mereka pelaku riba, pelaku gharar, pelaku sesuatu mengambil yang tidak jelas tadi? Subhanallah, Allah mengajak mereka berperang. Nauzubillah min dzalik. Manusia saja kita ajak berperang,
peluang kalahnya besar. Apalagi kalau berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia tidak akan pernah bisa menang. Yang kedua, dibangkitkan seperti orang gila, subhanallah. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena celamitan dengan hal-hal yang haram, bahkan dia tidak peduli lagi halal haramnya, dia comot aja karena orangnya celamitan. Nauzubillahi min dzalik. Makasih banyak Ustaz Syah. Iya, Mas Masya Fadli. Allah. Ini bahaya celamitan, biar makin paham ya jamaah. Tapi ada pertanyaan yang bikin saya memiris hati. Apa sedih banget pertanyaannya. Coba kita tanya ya, kita baca ya. Ini dari Instagram Luka Masa Lalu. Ustadz, jadi gini, ikan peliharaan saya diminta kerabat kerja. Awalnya saya mengizinkan karena dikira saya hanya ambil beberapa ekor saja. Tapi nyatanya hanya akuariumnya saja yang dibalikin ke saya. Lalu saya terkejut. Wow, kok ikan saya habis? ini orang bisa begini ya. Maksudnya dia ini sedih gitu, tapi berekspresi gitu loh. Walaupun tulisan aja menggambarkan ekspresi kayak gitu. Wow, ikan saya habis. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islamitin jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Tapi ada lebih seru lagi nanti cerita saya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tindah. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Ya, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema yang luar dari biasanya. Temanya apa sih? Jangan celamitan sama orang. Nah, mungkin jamaah Islami Tindah di rumah pernah punya pengalaman ya di ruang kerja, apa mungkin di lingkungan kerjaan atau di sekolah, buat teman-teman adik-adik yang lagi nonton. Ada temen yang suka minta-minta makanan. Loh, padahal dia punya duit gitu ya kan. Temannya pas lagi makan nih, Bib nih. Lagi makan nih, Bib. Dia datang. Cobain dong. Enak ya. Cobain dong. Enak ya. Cobain dong ya. Jadi istilahnya kalau orang itu kan mau makan ada yang modal piring. Semua satu kelas dicoba semua 1 kilo, Mas. Ada yang modal piring ya kan, ada yang modal pakai duit. Oh, iya. Ini modalnya modal mulut, Bib. Ini sebenarnya kita mau ngasih kan agak ikhlas nggak ikhlas, apalagi makanannya enak gitu ya kan. Nah ini bagaimana nih, katanya saya pernah dengar kalau misalnya orang yang dicelamitin gitu atau yang diminta ya kan, terus dia bisa bersabar, itu pahalanya besar, Bib. Betul. Gitu. Mau izin dong penjelasannya, Bib? Ya akhir afwan Mas Fadli. Ya siap. Ustaz Maulana. Biar kita nggak dongkol gitu loh, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seringkali waktu kita zaman kecil ya kan, Iya. ketika kita ada di sekolahan, entah di dalam lingkungan kita atau di tetangga kita, ketika kita main lagi kecil, itu ada teman kita yang suka datang, suka beli kucuk-kucuk lagi beli donat, tiba-tiba cobain dong sepotek. Sepotek ya bener, Zaman dulu itu. Nah, terus lagi datang lagi ke sebelahnya, minta lagi dong sepotek dong. Nah, terus ada dia beli minuman es ya kan, diminta lagi, cobain dong, enak gak? Nah, ini padahal dia mampu. Ketika seseorang tersebut mampu, maka nggak boleh lah seperti itu. Dia harus mengerti dan memahami bahwasanya selamitan, minta-minta itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan juga bagaimana nih menyikapinya orang yang suka dimintain nih. Maka orang tersebut harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadikanlah sabar sebagai penolong kita. Jadikanlah sabar dalam kehidupan kita. Menahan emosional kita. Menahan hawa nafsu kita. Berharap, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami ini hamba yang bersabar. Hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan. Jangan sampai kami jadi dia. Karena kalau kami jadi dia, ya Allah, semua naudzubillah, berarti adalah satu. Berarti mempunyai minta-minta jadi mempunyai rasa tuh ingin meminta-minta, ingin mengambil yang bukan haknya dia. Ingin mengambil sesuatu yang dia itu berharap dikasih, mengelemis atau memelas. Ini yang nggak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, ayo kita kalau misalkan ketemu teman kayak gitu, kita cuma usap dada kita, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersabar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang tidak seperti manusia tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jelas bahwasanya ya Allah, jadikanlah kami akhirnya itu tuflihun, hamba yang beruntung. Enggak kayak dia tuh. Ya kan? Hamba yang sangat beruntung, yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah, jadi hamba yang bersabar. Hamba yang bersabar, hamba yang kuat dengan kesabaran tersebut, hamba yang hebat dalam kesabaran tersebut, yang meminta hanya kepada Allah, yang memohon hanya kepada Allah, mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang berkah, mencari rezeki yang dicari dimanapun tempat, yang dia tidak ngambil, dia tidak nyolong, dia tidak nipu, dia tidak mengambil, kata Ustaz Syam tadi itu, yang mengambil yang haram, direbut, ya kan? Enggak, dia ngambil yang halal, yang berkah, dikit aja cukup.
kita ini kalau hidup kita ikutin daripada ketentuan yang kita dapat dari Allah. Nggak usah muluk-muluk menambahkannya, ngutang sana, ngutang sini, pinjam sana, pinjam sini, cukup yakfi. Tapi kalau kita sudah mau upgrade diri kita, padahal kita mampunya cuman pakai mobil yang harga segitu, ya kan? Tapi berusaha untuk ngutang, dinaikin lagi yang harganya lebih mahal lagi. Akhirnya apa? Hidupnya sulit. Kesulitan itu karena apa? Karena ulah tangan dia sendiri. Karena manusia itu sendirilah jadi hidupnya sulit, hidupnya susah, karena dia ingin menonjol di teman-teman yang lain. Dia pakai handphone harus yang paling mahal, padahal dia nggak mampu. Dia sampai ngutang-ngutang. Inilah ketika dia sudah mau mengupgrade dirinya, padahal bukan Allah yang mengupgrade-nya. Dia berusaha untuk menaikkan dirinya, padahal Allah belum kasih rezeki dia sampai di situ. Maka orang tersebut mengalami kesusahan, susah tidur, utangnya banyak, pusing. Akhirnya apa? Akhirnya dia harusnya makan siang ada. Akhirnya dia nggak bisa makan siang. Kayak tadi tuh, minta sana, minta sini. Iya. Akhirnya sekilo aja masuk. Modal mulut. Modal mulut doang. Akhirnya hidupnya susah. Iya, nauzubillah. Begitu sulit. Begitu sulit. tapi gini, Ustadz pernah nggak ngalamin? Ustadz, ya kan? Apa tuh? Mungkin Ustadz lagi pernah beli es kan? Es yang pakai plastik. Yang pakai plastik, ya kan, isinya kuning lah, apalah segala macam gitu, ya yang kan. jualan dulu iya, enggak ya? Iya kan. Dia kan tahu pasti kan. Udah lagi minum gitu, tiba-tiba ada yang datang. Haji Nur, yang musim merah gitu. Nanti aku bayangin, jangan. Jangan dibayangin. Kita kan lagi perumpamaan. Berarti kan dia kan lagi kesulitan. Apalagi nih, yang ini saudara kita masih gitu ya kan. Nah, kita kan harus membantu orang yang sedang kesulitan. Tapi Mau. Tapi gini, jika saudara kita dalam kesulitan nih, Terus itu dicobain. boleh nggak sih celamitan kepada saudara kandung gitu atau mungkin Biasa, karena kenal kan, karena biasa. kenal. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak kita celamitan kepada saudara sendiri? Iya, mungkin ipar gitu ke kerabat ustadz sendiri, gitu ya kan. ya. Kita bahas sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat semua jamaah yang lagi nonton, Masya Allah, tabarakallah, sudah jadi keluarga buat kita semua. Sama-sama kita nonton, sama-sama kita membahas tema tentang celamitan. Bagaimana kalau celamitannya kepada saudara? Izin Habib, Ya, Insya Allah. Ustaz. Ntar masih ada kan? Masih Kan ada, kita Ustaz. mau celamitan. Kemarin kan Mas Fadli celamitannya kan. Ustaz, izin. Kalau celamitan nama saya banyak, Ustaz. Oh ya, baiklah. Alhamdulillah. Nah, dalam hal ini ada orang celamitan kepada saudara sendiri, kerabat sendiri, itu karena keakraban. Akrab dan bentuk kasih sayang. Jadi, maaf, saya pinjam kata-kata ini, tidak saling menjijik. Tidak jijik. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, saya masih bersyukur. Karena kenapa? Kita satu gelas bisa minum bareng-bareng. Anak saya. Oh iya. Dan yang nomor 3 enggak dong. Anak saya aman. Anak saya aman semua. Coba Abah, coba. Masih aman kita. Alhamdulillah. Masih aman, ya? Karena dari awal kita ngajarin. Karena keakraban. Karena tidak ada jijik satu sama yang lain. Cuma dalam hal ini berbeda hal kalau sudah dewasa. Berbeda hal kalau sudah dewasa. Ternyata setelah anak-anak sudah masuk di usia sekolah, apalagi sudah ada yang SMP, mungkin tidak mungkin seperti itu karena mungkin sudah ada timbul ketidaksukaan dan sebagainya. Dalam hal ini bentuk kepedulian boleh. Bentuk memperhatikan boleh. Karena kenapa? Aku perhatian loh sama kamu. Coba daripada daripada beli macam-macam kan ada biasa kan kalau kita beli makanan bermacam-macam minumannya. Oh, iya. Supaya aman, supaya dia mau tahu rasanya juga yang lain. Oh iya, boleh. Kau coba juga daripada dia beli lalu tersisa itu boleh. Cuman, nah ini kembali lagi, celamitan yang dimaksud di sini celamitan yang dalam maaf saya pinjam kata-kata ini dari sisi negatif. Kenapa? Karena ada orang yang memanfaatkan saudaranya. Ada juga yang berbuat zalim kepada saudaranya. Dia sengaja tidak beli, dia cuma datang saja, dia cuma tunggu sisa-sisanya. Kalau nggak habis kabari aku ya. Ada juga masih aman kalau nggak habis. Jadi orang seharusnya masih mau makan tapi harus disisain buat dia. Pas disisain buat dia ternyata dia tidak makan juga. Tahu gitu saya makan tadi.
nggak usah dibawa emosi gitu dong. Saya tidak emosi. Kita baru mau makan, dia bilang sisakan saya ya. Kan kita tidak enak, kita mau makan, disimpanlah. Ustaz Maulana nggak emosi, pengalaman. Pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Karena dalam hal ini, karena faktor keakraban. Akrab, persaudaraan, itu bisa jadi. Cuma dalam hal ini, persoalan makanan, mohon maaf, bisa jadi kalau sudah usia dewasa itu harus perhatian. Karena sudah ada timbul, maaf saya pinjam kata-kata ini, sudah ada penyakit dan sebagainya. Kalau mungkin masih kecil-kecil masih aman. Apalagi 2 tahun kemarin ada pandemi, nah itu hati-hati. Jangan sampai menular dan sebagainya. Maka dari inilah kita harus belajar untuk sama-sama bagaimana tidak mubazir. Itu. Karena bisa jadi celamitan itu karena lapar mata. Lapar mata saja. Sehingga timbullah yang namanya mubazir. Innamal mubazir ihwanus sayatin. Mau bersaudara sama setan? Enggak lah, janganlah. Tapi biasanya suka timbul tuh pada bulan puasa. Mungkin jamaah ya, jamaah yang di rumah ini suka ngalamin. Pas lagi mau buka puasa, semuanya dia beli. Pas giliran baru makan ini, udah kenyang, yang ini nggak kemakan semua akhirnya. Wah, mubazir banget tuh kadang-kadang tuh kasihan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Bib, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tapi diem-diem aja ya. Takut ketahuan sama tetangga. Nah, Ani suka bingung deh. Di tetangga Ani tuh salah satunya orang kaya. Dan di satu sisi tetangga Ani yang jualan gado-gado ini ada juga katanya. Nah, si tetangga yang kaya ini tiap pagi mau sarapan, pasti dia udah ngejedok di tukang gado-gado alias cari sarapan gratis. Nah, nanti siangnya pas balik lagi ngejedok di tukang gado-gado buat nyari makan siang gratis. Pertanyaannya, kenapa rata-rata orang kaya cepet kaya cepet kaya? Kenapa rata-rata orang kaya cepet kaya? Oh gitu ya maksudnya. Aneh juga pertanyaan ini. Apa karena dia pelit buat ngeluarin duit untuk dirinya sendiri atau gimana ya? Ini kan urusan perutnya. Kenapa ya dia kok pelit bener? Mau heran tapi itu tetangga saya. Waduh, ini orang maksudnya mau gibahin tapi rahasia ya, nggak boleh ya. Ini gimana nih Bib nih? Ada orang yang begini, orang kaya emang begitu Bib? Pelit pangkal kaya. Oh bukan. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Orang yang pelit tidak akan ada yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang bakhil akan Allah berikan satu hukuman dari Allah dan Allah kasih ujian yang besar di dunianya. Dan orang yang pelit dan dia menahan-nahan rizkinya, bahkan dijelaskan bahwasanya kalau Allah sudah kasih rizki, itu rizki bisa buat siapapun, bukan hanya buat dia aja. Ya kan kayak Ustadz Maulana, Masya Allah kalau lagi cerita buat inilah, buat itulah, ada buat inilah, Subhanallah, Masya Allah. Nah, ketika seorang yang pelit ditunjukkan, kita lihat betapa Qarun Allah hancurkan, ya kan, dengan sehancur-hancurnya Qarun. Dan juga banyak orang yang pelit dan dia bahkan gak mau bayar zakat, Allah hancurkan Sa'labah, sebagaimana dia abadikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika dia pelit dan dia menginjak yang nggak mampu, menginjak misalkan temannya, padahal dia cuma dagang seberapa sih yang dia dapetin, padahal dia kaya raya, numpang makan lah, numpang ini, numpang itu. Yang satunya sabar, yang satunya kelewatan. Ini kan kurang ajar. Orang yang seperti itu adalah tidak akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala karena menahan rizkinya. Dia tidak mau keluarkan rizkinya dan akan ada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Nauzubillah min zalik. Buat diri aja pelit, apalagi buat orang lain. Betul. Nah, begitu bener ya? Pelit bin bedit. Bedit. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kalau celamitan itu dilarang. Tapi kalau kita tidak minta, sedangkan orang tersebut memang niat ngasih ke kita. Tapi semakin lama semakin menjadi tuman. Tuman itu apa? Tuman itu ketagihan. Semakin jadi kesannya. Jadi gampang ngarepin kalau setiap orang tersebut pergi keluar kota atau keluar negeri. Terus ada nggak ya Ustadz caranya biar kita nggak gampang ngarep dan mulut bisa lebih dijaga agar tidak mudah celamitan sama orang lain? Nah, ini Ustadz Syam nih, mungkin nih orang suka minta, kayak tadi kan keluar negeri atau keluar kota, suka minta oleh-oleh gitu. Jadi kayak oleh-olehnya ya gitu. Nah, mudah-mudahan kayak gitulah kira-kira. Mau dijawab penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali guru Wisman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Berkata ulama kita, seandainya ada satu organ tubuh yang paling pantas untuk dihukum dan dipenjara, itu adalah mulut kita.
maka subhanallah banyak sekali daripada dosa atau kesalahan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh lidah dan mulut ini. Contoh diantaranya, contoh kecilnya adalah celamitan. Mungkin kita anggap remeh, biasa aja, orang akrab ini, udah akrab ini, ya kan, gak enak juga kalau nggak diingetin. Subhanallah, bisa saja dengan lidah dan mulut ini, lisan ini, akhirnya menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya dia nanya di Islam itu indah. Ada teman saya celamitan begini-begini segala macam. Mungkin temennya nggak sadar, wah ternyata selama ini dia ngerasa bahwasanya dia adalah terganggu dengan sikap saya. Maka kalau ditanyakan bagaimana caranya agar mampu menjaga diri, menjaga hati ini, menjaga lisan ini, menjaga tangan ini daripada mengambil sesuatu yang mungkin orang lain tidak merasa nyaman dengannya. Maka yang pertama, ingatlah segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mesti kita untuk perhatikan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita sebagai manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memakan yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dua syaratnya, halal lagi baik. Sesuatu yang halal lagi baik. Maka kalau ada orang tiba-tiba celamitan dengan makanan, belum tentu makanan itu halal baginya. Subhanallah. Maka ingat-ingatlah, kalau ada sesuatu yang masuk haram ke dalam perut kita, lalu dia menjadi darah dan daging, maka jangan salahkan jikalau doanya agak sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar takut untuk melakukan itu, ingat, oh jangan sampai kalau saya celamitan nanti doaku tidak diterima Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu, menakut-nakuti diri kita sendiri, atau dengan bahasa agamanya khauf, ada kekhawatiran, ya, hati-hati dalam melangkah alias wara, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang menahan diri dari sembrono dalam melakukan sikap celamitan tadi. Kemudian Allah katakan juga dalam Al-Quran, kalau tadi bagi seluruh manusia, yang kedua Allah katakan, ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tadi syaratnya halal lagi baik, perhatikan halalnya, pastikan halalnya baru masuk ke dalam perut. Kalau sekarang udah pasti halalnya, udah pasti baiknya, namun ada syaratnya lagi, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja orang yang celamitan tadi bisa dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia punya sendiri, atau dia mampu untuk beli sendiri, tapi dia ngambil punya orang lain, dia comot punya orang lain. Bisa saja itu menjadi tanda-tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, perhatikan halalnya, perhatikan baiknya, lalu bersyukurlah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika manusia mampu untuk bersyukur dengan apa yang dia punya, dia tidak akan pernah melirik punya orang lain. Nah, itu dia tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertemu orang lain isinya mengeluh aja terus, merasa kurang aja terus. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang juga harus paham konsepnya Allah itu kasih halal dan thayyib, ya, baik, ya. Karena yang halal itu belum tentu baik. Belum Contoh tentu. Ikan, ada yang alergi, halal, tapi nggak baik, bikin orang alergi. Berarti jangan dimakan, kan gitu. Bagi ya. Bagi dia, baik. buat yang lain baik. Bisa Maulana dikasih cabai, nggak baik. Kenapa? Cabai halal. Langsung ke reaksi perutnya. Ya, dan ada pertanyaan bagus juga nih, ya, dari Instagram nih, khusus buat guru-guru kita nih. Dari @khibas. Ustadz, boleh nggak sih aku minta ke guru-guru untuk membeli usaha saya? Kebetulan saya lagi butuh duit, butuh banget duit. Saya DM ya, guru-guru semua untuk nomor rekening saya, syukran. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Silakan Habib. Makin di antara kita yang paling lumayan Habib, DM ke Habib aja. Oke, ini pertanyaan makin unik ya buat jamaah di rumah yang belum kirim pertanyaan atau yang sudah kirim pertanyaan, tunggu di rumah. Jangan pindah-pindah channel. Mungkin setelah ini pertanyaan Anda yang saya bacakan. Ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Silakan Bib. Giliran gini Habib gitu. Nomor rekening Habib.
kembali lagi di Islamitinda, jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, jangan celamitan sama orang. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah celamitan atau meminta-meminta itu. Ini Ustaz Syam, katanya ada 3 orang yang diperkenankan untuk meminta-minta. Nah, pertanyaannya, bukannya meminta-minta itu tidak baik, kenapa ada 3 orang yang diperbolehkan? Mohon alasannya apa ini 3 orang ini? 3 orang apa 3 golongan? 3 golongan kayaknya. 3 golongan. 3 golongan. Bisa aja. Protes ya, Bib. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya meminta-minta tidak ada satu golongan pun yang diperkenankan untuk meminta-minta. Tapi kalau meminta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ada 3 golongan untuk mereka diizinkan tidak dianggap datang di hari kiamat tanpa daging muka. Tapi selain daripada hal ini, maka ternyata Nabi SAW mengharamkannya. Siapakah 3 golongan tersebut? Yang pertama adalah mereka yang sedang menanggung hutang orang lain. Jadi hutang orang lain, terlilit hutang orang lain, lalu dia berusaha untuk membayarkan hutang tersebut, akhirnya dia yang memintakan bantuan daripada orang lain lagi untuk membantu hutang orang tadi. Bukankah orang yang terlilit hutang ini dan dia adalah seorang yang saleh, maka dia juga termasuk di antara target zakat. Maka yang pertama adalah orang yang menanggung hutang orang lain. Kemudian yang kedua adalah golongan yang tertimpa musibah dan benar-benar habis hartanya ketika ia tertimpa musibah. Makanya kadang-kadang kita melihat ada musibah yang terjadi di negeri kita, lalu ada penggalangan dana untuk membantu orang tersebut. Ada yang di jalanan sampai membawa, ini anak-anak mahasiswa Masya Allah ya, jadi biasa ada di lampu merah mereka bawa kardus dengan tulisan penggalangan dana untuk korban banjir misalnya, penggalangan dana untuk korban kebakaran, penggalangan dana untuk korban di Stadion Kanjuruhan misalnya. Dia kehabisan harta pada saat musibah ini dan orang-orang tahu akan hal tersebut, maka diperkenankan untuk meminta bantuan daripada orang lain. Kemudian yang ketiga ini yang mungkin banyak di antara manusia atau umat beriman yang kelihatannya seperti ini. Siapa itu? Adalah orang-orang yang benar-benar miskin, orang-orang yang benar-benar sengsara dan tetangganya bersaksi bahwa dia adalah orang yang miskin. Jadi bukan dia yang mempromosikan dirinya bahwa saya adalah penerima raskin misalnya, saya adalah target, saya adalah orang miskin, saya adalah orang fakir, tidak. Tapi orang-orang yang menjadi saksi bahwa dia adalah orang miskin. Kenapa? Karena begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka semua tidak ada yang mengaku miskin, akan tetapi orang-orang yang di sekitarnya yang melihat keadaan mereka sehingga mereka digolongkan orang yang memang tidak mampu. Sehingga 3 golongan tadi diizinkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, janganlah meminta kecuali orang yang menanggung hutang orang lain, kecuali orang yang tertimpa musibah lalu habis harta bendanya karena musibah tersebut, kecuali orang yang sengsara atau orang yang fakir dan benar-benar ada tetangganya 3 orang atau 3 rumah yang menjadi saksi minimal, maka mereka ini boleh meminta. Selain daripadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Jadi sering kita anggap remeh meminta-minta ini, celamitan ini, padahal sesuatu yang diharamkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita pikir haram itu hanyalah sebatas riba, hanyalah sebatas gharar, hanyalah sebatas, mohon maaf, memakan daging yang dilarang dalam Islam, atau sekedar mencuri atau korupsi atau menipu. Haram juga ketika meminta-minta padahal dia mampu untuk bekerja. Haram juga meminta-minta padahal itu adalah sesuatu yang ternyata orang lain lebih membutuhkannya daripada dia. Ada kan kadangkala kita menjadikan sedekah kita ini salah target. Bukan kita yang salah targetnya, tapi ternyata kita tertipu oleh penampilan orang lain yang kelihatan meminta-minta, kelihatan susah padahal dia dalam keadaan berkecukupan. Maka adalah yang namanya iffah atau izzah yang dijaga dalam diri kita agar kita tidak meminta-minta atau tidak celamitan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran ilmunya. Ya, ini bicara masalah tentang minta-meminta atau celamitan nih sama orang lain. Nah, ini terjadi mungkin pastinya bukan hanya sekarang aja. Pasti udah pernah terjadi juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang bikin kita penasaran bagaimana Rasulullah ini menghadapi orang-orang yang celamitan ini kepada Rasulullah. Wah, bener gak ya? Iya. Kita pengen tahu. Coba kita minta Habib Usman menjelaskannya. Bib, izin Bib. Ya, silakan. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat, bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mereka rindu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sahabat yang memang betul-betul mengingini barang Rasulullah. Ada bentuknya mencari keberkahan kepada Rasulullah. Ada yang bentuknya memang orang itu minta-minta. Sebagaimana contoh pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan dikeluarkan hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada. Dan ada lagi di Arafah, di tengah-tengah Arafah, itu seorang pemuda datang kepada Rasulullah, dia minta sorban atau selendangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih sama Rasulullah. Rasulullah kalau diminta dikasih, ini Rasulullah. Nah, ketika dikasih sama Rasulullah, nggak lama kemudian Rasulullah bilang, tidak halal bagi seseorang yang dimana dia minta-minta, dia bukan orang yang fakir, dia bukan orang yang berhutang, dan dia bukan orang yang sangat-sangat fakir, yang sangat membutuhkan. Nah, ketika dia meminta tersebut, apalagi dia mengumpulkan itu untuk dia jual lagi atau dia dapat minta, tahu-taunya dia punya gedung di rumah di kampung ya kan? Di kampung dia punya gedung, dia punya mobil, dia punya ini dan lain sebagainya. Dia pernah minta, maka dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, mukanya penuh cakaran-cakaran. Semakin banyak dia meminta, semakin banyak cakaran tersebut. Semakin banyak dia meminta, semakin kelihatan hancur wajahnya. Dan bahkan tadi dijelaskan di Ustadz Maulana, Masya Allah, maka wajahnya akan kelihatan tulang atau tengkoraknya aja. Dagingnya udah gak kelihatan. Dan seperti makan bara api, hancur mulutnya, hancur bibirnya. Dan juga orang yang meminta-minta ini berarti orang yang tidak bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak berterima kasih atas pembagian Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut adalah orang yang tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Berarti termasuk orang yang kufur nikmat. Kalau orang yang sudah kufur nikmat, tidak ada keberkahan dalam kehidupannya. Seringkali guru-guru kita menjelaskan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dia berikan, yang Allah berikan kepadanya, yang dia terima, yang dia makan, yang dia nikmatin, asal yakfi, asal cukup, keberkahan yang tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nggak terima, nggak bersyukur, kenapa dia bisa lebih kaya, kenapa dia lebih mampu, kenapa dia punya ini, dia punya itu, akhirnya hasut, syirik, dengki dan lain sebagainya, memancing orang tersebut. Ah udahlah, saya minta-minta aja lah. Udahlah, saya deketin Ustadz Maulana lah. Lumayan kan dapat 200.000, 300.000, deketin Mas Fadil lah 100.000. Ya kan deketin Ustadz Sam lah 200.000. Kok gila saya turun? Ustadz Maulana 200, 300, 200. Gila saya 100. Gila saya berapa 50. Ya Allah. Makin turun aja. Tapi Habib dong. Apa dong? Jutaan. Makasih banyak, Bim. Nah ini Masya Allah ya jamaah ya. Kita perlu paham nih bicara masalah ilmu tentang masalah meminta atau mungkin bagi orang yang suka celamitan. Nah mungkin celamitan ini mungkin kita sering melakukannya tanpa kita sadar kepada saudara, kepada teman akrab. Ya. Nah ini kan memang tidak diperbolehkan sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, kecuali memang kita fakir. Nah tapi bagaimana kalau kita nih celamitannya sama Allah? Wah. Mantap itu. Ini pertanyaannya. Boleh nggak Ustadz? Boleh dong. Mau dijelasin dong? Boleh. Iya silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam dan Mas Fadli, jangan celamitan selain daripada Allah, karena engkau akan kecewa dan engkau jadi hina. Dan kalau celamitan sama orang tua, ya ada batasnya sampai dia dewasa. Kalau sudah dewasa masih celamitan, aduh jadi malas. Nah, celamitan yang paling bagus itu ketika celamitannya kepada Allah, memintanya hanya kepada Allah. Dalam bentuk apa? Kedekatan diri kita kepada Allah, karena semua karena Allah. Ingat, atas apa yang kita miliki dari Allah, milik Allah, dan kelak nanti akan kembali kepadanya, dan semuanya pun akan diminta pertanggungjawabannya. Justru ketika kita berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, justru disitulah kita makin dekat dengan Allah, makin menjadi mulia. Jadi kalau celamitan kepada manusia berbanding terbalik dengan celamitannya kepada Allah. Karena kalau celamitan kepada manusia kita hina, tapi ketika kita celamitan kepada Allah, justru kita menjadi mulia. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah, memintanya kepada Allah, dekat sama Allah. Meskipun dia butuh garam, dia tetap berdoa. Ya Allah, nggak ada garamnya. Masya Allah. Hanya sebatas garam, dia minta sama Allah. Ini luar biasa loh. Maka mintalah kepada Allah walaupun hal-hal yang kecil, walaupun hal-hal yang sepele.
Makanya setiap melakukan perbuatan maka ucapkanlah basmalah, dan setelah melakukannya ucapkanlah hamdalah. Dari sinilah kita mengedepankan bagaimana kita hanya curhat kepada Allah. Kalau curhat kepada manusia bocor, apalagi kepada Mas Fadli. Enak aja sembarangan. Kalau saya bocor. Bocor lah. Nah, kalau Masa? Mas Fadli nggak bocor, Enggak. cuman halus bocornya. Karena dia kan host. Rembes. Cuma rembes doang. Nggak bocor, rembes. Makanya ketika kita ibadah, kita berdoa, itu luar biasa. Makin dekat kita kepada Allah dengan salat tengah malam. Cobalah kalau kita curhat kepada manusia, bergantung kepada manusia. Di awal segmen tadi, awal tayangan kalau masih ingat, ada yang masak tengah malam supaya tidak diminta sama tetangga. Itu luar biasa loh. Tapi ada bagusnya, tengah malam bukan masak, tapi tengah malam untuk tahajud, salat lail, salat malam, untuk kedekatan kita kepada Allah. Sehingga Masya Allah tabarakallah, ada kejadian saya dapat linknya itu, Masya Allah tabarakallah, itu sampai saya terharu. Ada dokter di Mesir datang kepada seseorang wanita, ketuk pintu, mana pasiennya, mana pasiennya. Terus setelah diobati, terus berkata, mana bayarannya? Kata wanita itu, saya orang miskin, tapi kenapa kau telepon saya? Saya tidak punya telepon. Loh. Terus siapa yang telepon saya? Inilah caranya Allah membantu seorang yang fakir untuk diobati anaknya. Masya Ternyata nangis itu dokter. Kamu orang miskin, aku tidak punya telepon. Jadi siapa yang telepon saya? Sampai sekarang masih misteri dong. Misteri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dokter itu memberikan harta, biaya pengobatan dan sebagainya. Masya Allah. Ini caranya Allah. Luar Karena biasa. wanita ini hanya meminta kepada Allah, Masya Allah. bukan meminta kepada manusia. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Saya akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ada pertanyaan yang berikutnya. Oh mana pertanyaannya nggak ada di sini. Oh iya kenapa Meta? Surat dari siapa? Terus orangnya buru-buru. Oh gitu. Kenapa kaget telat? Orang mau kaget langsung, pas orang datang kaget. Ini Enggak, orang kan, udah aku keluar kan tadi ke sana. Pas lihat di kamera, ada orang. Bisa aja. Telat. Kalau telat jadi gimmick. Aku yang baca. Baca. Ya udah boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Di atasnya dulu Dari dong. Cipete. Dari Cipete. Dari Cipete. Cipete. Iya, Cipete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Habib, boleh nggak sih kita sekali-kali celemitin sama orang yang tambeng? Tambeng. Iya, tambeng Ya, benar. yang sulit untuk diajak saling gantian maunya, selalu kasih tanpa memberi. Selalu dia mau dikasih tanpa memberi. Rasanya pengen banget nyeletuk ngomong gitu. Tapi apakah benar jikalau ada yang celemitan ke kita dan kita merasa berat hati? Kasihan ya. Kasihnya. Kasihnya. Maka tidak akan Jangan ditambah-tambahin pertanyaan orang. maka tidak akan ada harganya di mata Allah. Justru Allah malah memandang rendah orang yang selalu celemitan, hamba Allah. Oh, jadi lama ya Bapak yang baca. Ustaz Syam, jawab deh izin Ustaz. Aku gak paham. Yang bacain gak pikir orang paham sih. So, kalau saya ulang lagi makin panjang durasinya. Ya udah. Iya. Ternyata ada juga yang curhat melalui surat bahwasanya ketika ada seorang kawan atau seorang teman atau seorang saudara yang senantiasa meminta tanpa pernah memberi, lalu kita ngedumel, apakah ini tidak ada lagi di mata Allah Subhanahu wa taala? Artinya ketika kita memberikannya tapi kita ngedumel gitu ya. Maka subhanallah, pada intinya orang yang memberikan bantuan kepada orang lain, baik orang tersebut tahu diri atau tidak tahu diri,
baik orang tersebut tahu terima kasih atau tidak tahu berterima kasih, orang yang memberikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah memandang hal tersebut. Artinya dia tetap memberikan kepada temannya yang celamitan tadi, yang celamitan, meskipun dia temannya ini tidak pernah membalas kebaikannya. Kenapa? Ya udah, saya kan membantu kamu bukan karena berharap dari kamu juga, tapi saya membantu kamu karena berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaannya orang yang mengeluarkan hartanya kepada orang-orang yang celamitan tadi, subhanallah, bagaikan sebutir daripada benih, lalu ia tanamkan, ia tumbuh menjadi 7, kemudian dikalikan 10 lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi 700 nilainya. Itu baru hitung-hitungan yang digambarkan Al-Qur'an, tapi itu bukan hitung-hitungan real bahwa dikali 700, tidak. Hitungan Allah lebih banyak daripada hal tersebut. Maka subhanallah, mereka itulah yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tentu saja tidak ada pahalanya kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ria'an nas, mereka yang riya karena manusia, ingin dipandang oleh manusia, kata Al-Qur'an, seperti tanah atau debu yang berada di atas batu yang licin, lalu turunlah hujan yang deras menghilangkan debu tersebut, maka hilanglah pahalanya ketika dia yakni menginginkan pujian daripada manusia. Bukan itu saja, tapi mereka menginginkan atau menyebut-nyebut pemberiannya. Ah, lu mah dikasih mulu, nggak pernah ngasih, balas dong. Subhanallah, ternyata pemberiannya dia sebut-sebut tadi. Ya, saya perasaan nggak pernah ditraktir sama kamu, saya terus yang traktir kamu. Subhanallah, dia sebut-sebut pemberiannya yang telah lalu waktu dia traktir temennya, maka itu juga terhapus pahalanya sebagaimana orang yang ria. Jadi tidak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Makanya perlu kita untuk berhati-hati masalah bersedekah ini, masalah berinfak ini, masalah kebaikan ini, karena bisa saja syaitan tidak berhasil menghalangi kita berbuat baik, syaitan tidak berhasil mengganggu kita ketika berlaku kebaikan, tapi ternyata syaitan berhasil mengganggu niat kita ketika kita selesai melakukan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara membisikkan, masa kamu terus yang berbuat baik, masa dia tidak pernah berbuat baik sama kamu. Akhirnya diganggu, yang awalnya ikhlas akhirnya diganggu oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik, hilang pahalanya. Waduh, rugi kita jadinya malah ya. Na'udzubillah, ini pelajaran banget buat kita nih, mungkin yang sering juga nraktir teman-teman ya gitu ya. Nggak usah lah diucap-ucap lah, udah keluarin aja ya. Sedekah insyaallah. Masya Allah. Jangan diungkit. Saya pengen tahu tapi gitu kita kan ceritakan tentang segala macam orang. Saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Tapi harus jawab jujur ya. Pernah nggak ada orang meminta-minta kepada Ustadz atau suka celamitan sama Ustadz, padahal dia tahu kondisi Ustadz saat itu lagi sedih, lagi terpuruk, rumah kebanjiran, anak-anak pada sakit, Istri nggak punya, rekening kosong. Pernah nggak? Jawab dong. Jawab tentang saya. Mau jawab tentang saya. Jawabnya pakai kaki ya. Kita dari tadi ngomongin yang lain-lain. Kita pengen dengar ya jawaban Ustadz Maulana. Oke, yang di rumah jangan kemana-mana. Kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Anak lagi cacingan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah dan rahmati Allah. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab, semuanya pada diam. Oke, iya. Bagaimana cara merubah? Bagaimana cara merubah sifat anak yang suka celamitan? Kadang aku suka risih melihat anak kecil yang celamitan ke orang lain.
Jadi kesannya kita melihatnya kayak kurang dididik dan kurang diperhatikan sama orang tuanya. Itu nih Habib Usman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak kecil kayak gitu. Udah dikasih Udah kenyang. durasinya habis. Oh iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat ya. Kita ketika melihat anak kecil seperti itu, kasih tahu sama anak itu. Nah, janganlah suka minta-minta. Ketika kamu dikasihnya aja kamu tuh hina. Kamu nggak dikasih tambah hina lagi kamu. Diremehkan, direndahkan. Orang yang mulia adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul. Sebagaimana Rasulullah SAW ada seorang pemuda datang sama Rasulullah, dia minta sama Rasulullah. Ditanya, kamu masih muda, kamu masih gagah, ya kan? Kamu punya apa di rumah? Saya punya kain. Udah kain kamu bawa kemari. Akhirnya dilelang sama Rasulullah. Dilelang sama Rasulullah, siapa yang mau beli mahal? Ya kan? Dibeli dengan harga yang bagus. Akhirnya Rasulullah bilang, ini uangnya, kamu belikan kampak, kamu cari kayu bakar. Dan ini lebih mulia daripada kamu, dan ini lebih berkah daripada kamu. Dan sesungguhnya Allah meridhai kamu dan Allah akan berbanyak rezeki kamu daripada kamu meminta-minta. Karena orang yang minta-minta tidak ada keberkahan. Nah, terus bagaimana lihat anak kecil seperti itu? Kasih tahu dia dengan cara yang ma'ruf, kasih tahu dia dengan cara yang baik. Anak kecil itu senang dikasih hadiah, ya kan? Kasih hadiah, ajak makan, kasih nasihat yang baik. Kamu boleh minta-minta ya. Nanti kalau kamu minta-minta sampai tua kamu minta-minta, nggak ada keberkahan dalam hidup kamu. Kalau kamu bisa mengerem, bisa menahannya, ada keberkahan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah. Tuh kan habiskan durasinya. Emang udah habis. Oh, udah habis. Tapi kalau anak kecil emang begitu ya. Maksudnya kita sebagai orang tua juga nggak perlu bosan, nggak perlu marah sama anak kecil. Emang anak-anak tuh harus selalu diingatkan. Kadang udah kenyang di rumah tetangga minta makan juga, minta cemil-cemilan. Ya begitulah anak-anak gitu ya. Sabar ya gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah salah bila kita tidak suka melihat orang yang minta-minta? Karena kita tidak pernah meminta-minta ke orang lain, meskipun kondisi kita sulit. Silakan Ustaz mau jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ketidaksukaan itu lahirkan sebagai kepedulian. Betul. Kalau memang tidak suka melihat ada orang meminta-minta, maka koreksi diri kita sebagai bentuk perhatian. Kenapa dia minta-minta? Oh, berarti kita kurang perhatian. Harusnya karena konsep memberi itu adalah berikanlah orang sebelum meminta. Jangan menunggu orang meminta baru kau kasih. Ketika kita menunggu orang baru kita kasih, berarti kita kurang peka. Kurang peka. Tiba-tiba ada tetangga datang minta. Ada seorang ulama didatangi, diminta-mintakin. Dia kasih kata istrinya, aduh kenapa dikasih? Kasih semua. Aduh gimana? Kata seorang orang soleh ini berkata, ulama ini berkata, "Woi, saya jadi nggak enak. Kenapa? Kenapa tetanggaku saya tidak tahu kalau dia butuh sesuatu, nanti dia datang baru saya kasih. Berarti kesalahan ini adalah pada diri saya. Maka kedepankan sifat kasih sayang. Jadi ketika kita tidak suka orang meminta-minta, caranya kasih pekerjaan. Betul kata Habib tadi, kasih kapak, ya udah sebagainya. Ya ini yang harus kita tanamkan. Bagaimana ada sifat kepedulian. Di hari kemudian ada orang ditusuk hidungnya. Nauzubillah. Kenapa ditusuk hidungnya? Karena menyakiti hidung tetangga. Artinya kurang perhatian. Nabi Yakub alaihissalam buta. Kenapa? Salah satu yang mengatakan alasan kenapa buta selain karena menangisi anaknya, karena pernah tertawa terbahak-bahak karena kekenyangan sementara ada tetangganya kelaparan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana udah mengingatkan kita semua nih. Nah sekarang buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa yang dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid manusia mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu aspek kehidupan yang bisa kita ambil pelajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau terlahir yatim, kemudian menjadi piatu, kemudian dirawat oleh kakeknya pun meninggal dunia, kemudian diambil oleh pamannya. Ketika hidup bersama dengan paman beliau, ternyata beliau hidup bersama dengan 10 orang daripada anak pamannya. Beliau adalah anak ke-11, begitu pula dia adalah anak angkat, seorang keponakan saja. Namun beliau dimuliakan oleh pamannya. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, setiap kali mereka makan, Rasul hanya menunggu daripada sisa-sisa daripada saudara-saudaranya tadi, sepupu-sepupunya. Subhanallah, begitu akhlak mulia seorang baginda Nabi SAW, menjaga kemuliaannya meskipun dia hanya tamu di tempat tersebut, beliau tidak pernah meminta-minta makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ya Allah cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram wa aghnina bifadlika amman siwak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.